warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ibu Ira pada video materi belajar mengenai rumus trigonometri, jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus ini diturunkan dari rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak paparan berikut ini. Nah, selanjutnya ada bentuk soal yang lain lagi nih. Gimana kalau ditanyakan begini, berapakah nilai kosinus 285 derajat ditambah kosinus 15 derajat? Nah, kalau yang ini gak ada satupun yang sudut istimewa nih. Jadi mesti gimana? Yang paling logis kalau kita belum tahu rumusnya, kita itu harus menyatakan 285 derajat ini sebagai jumlah dari dua sudut ya. Kemudian kosinus 15 derajatnya kita bisa nyatakan sebagai selisih dua sudut juga. Oke, kita coba nih kosinus 270 derajat tambah 15. Tapi nanti jadi tetap aja ya 15 derajatnya harus nyari lagi dari sini. Nah, karena prosesnya juga akan sama, tetap lebih lama lagi ya. Nah, kita harus tahu nih, kayaknya ini ada deh rumus yang barunya. Rumusnya apa? Nah, inilah yang dinamakan rumusnya itu adalah rumus penjumlahan sinus dan kosinus. Cara memperoleh rumusnya seperti apa? Ikutin langkah berikut. Nah, tadi kita udah punya 4 rumus nih ya. Nah, kita akan menggunakan 4 rumus yang tadi untuk menemukan rumus penjumlahan sinus dan kosinus. Kita misalkan A kapital itu adalah A tambah B dan B kapital itu adalah A kurang B. Kalau kita jumlahkan A kapital tambah B kapital, kita akan peroleh menjadi 2A. Nah, ini ekivalen dengan A-nya itu adalah A kapital tambah B kapital dibagi 2. Bagaimana kalau A kapital dikurang B kapital? Hasilnya jadi apa? Hasilnya jadi 2B. Ekivalen juga dengan apa? Ekivalen dengan B-nya itu sama dengan A kapital kurang B kapital bagi 2. Nah, sisi keempat ini yang akan kita gunakan substitusikan ke rumus yang sebelumnya sudah kita punya. Bagaimana bentuknya? Seperti ini ya. Kita punya tadi A-nya itu A kapital tambah B kapital bagi 2. B-nya itu A kapital kurang B kapital bagi 2. Ya udah, substitusi aja langsung. 2 sinus A tambah B bagi 2 kosinus A kurang B bagi 2 sama dengan sinus A kapital ditambah sinus B kapital. Ekivalen. Jadi sinus A tambah sinus B sama dengan 2 sinus A tambah B bagi 2 kosinus A kurang B bagi 2. Nah, karena kita udah membuktikan rumus yang awal tadi, 4 rumus awal, kita tinggal substitusi aja. Ayo sekarang rumus yang kedua nih. Rumus yang kedua apa ya? Tadi kita peroleh adalah 2 cos A sinus B. Oke, coba kita lihat. Masih dengan yang sama ya. Kita substitusikan yang sama. 2 cosinus A sinus B. Kita tinggal substitusikan nilai A-nya, nilai B-nya, dan nilai A tambah B dengan A kurang B. Sehingga kita peroleh sinus A kurang sinus B adalah 2 cosinus A tambah B bagi 2 sinus A kurang B bagi 2. Oke, itu rumus yang kedua. Berarti ada rumus yang ketiga, ada rumus yang keempat. Oke, rumus yang ketiga nih, 2 cosinus A cosinus B. Nanti jadi 2 cosinus A tambah B bagi 2 cosinus A kurang B bagi 2 sama dengan cos A ditambah cosinus B. Oke, ekivalennya jadi penjumlahan cosinus ya. Nah, ini yang terakhir, yang keempat, kita punya negatif 2 sinus A sinus B adalah cosinus A tambah B kurang cosinus A kurang B. Jadi kita peroleh cosinus A kurang cosinus B sama dengan negatif 2 sinus A tambah B bagi 2 dikalikan sinus A kurang B bagi 2. Nah, udah tuh 4 rumus yang sudah kita turunkan. Pertama, sinus A tambah sinus B adalah 2 sinus A tambah B bagi 2 kosinus A kurang B bagi 2. Ingatnya S tambah S sama dengan 2SC. Sama dengan yang tadi ya, cuma dibalik aja. Sekarang sinus A kurang sinus B. Nah, jadi S kurang S adalah sama dengan 2CS. Yang ketiga, kosinus A tambah kosinus B. Nah, jadi 2 kosinus A tambah B bagi 2 kali kosinus A kurang B bagi 2. Jadi
Nah, C ditambah C sama dengan 2CC, yang terakhir C kurang C sama dengan negatif 2SS. Sama, sudah tahu rumusnya? Harus hafal? Ya. Caranya kerjakan soal latihan. Oke, nyatakan sinus 3M kurang sinus 7M dalam bentuk perkalian sinus atau kosinus. Sinus dikurangi sinus, S dikurangi S itu adalah 2CS. Berarti tinggal substitusi aja langsung ke rumusnya. Sinus 3M kurang sinus 7M adalah 2 kosinus 3M tambah 7M bagi 2 sinus 3M kurang 7M bagi 2. Nah, sama dengan 2 kosinus 5M dikalikan sinus negatif 2M. Ingat, sinus negatif 2M itu adalah negatif sinus 2M. Oke, jadi kita peroleh hasil akhirnya adalah negatif 2 kosinus 5M sinus 2M. Gimana nomor 1? Bisa diikutin ya? Oke, kalau sudah bisa, sekarang kita coba kerjakan nomor selanjutnya. Oke, selanjutnya sekarang nomor 2. Nah, ditanyakan nilai dari kosinus 225 derajat kurang kosinus 195 derajat dibagi sinus 105 derajat dikurang sinus 15 derajat. Kita ingat rumus singkatnya aja ya. Oke, pembilangnya itu adalah kosinus dikurangi kosinus, berarti C kurang C. Pembilangnya adalah sinus kurangi sinus, S kurangi S. Jadi C dikurangi C dibagi S kurangi S itu adalah negatif 2SS dibagi 2CS. Udah tinggal disubstitusikan aja ke rumusnya. Jadi untuk yang pembilang kita dapat negatif 2 sinus 225 derajat ditambah 195 derajat bagi 2 sinus 225 derajat dikurangi 195 derajat dibagi 2. Untuk penyebut kita punya 2 kosinus 135 derajat tambah 15 derajat bagi 2 sinus 135 derajat kurangi 15 derajat bagi 2. Nah, kita bagi dulu pembilang dan penyebut dengan faktor yang sama. Punya faktor yang sama nggak? Punya dong, berapa? 2 ya. Jadi yang pembilangnya dibagi sama 2, penyebutnya dibagi sama 2. Nah, 225 tambah 195 derajat itu berapa? 420 derajat. Bagi 2 berapa? 210 derajat. 225 dikurangi 195 derajat berapa? 30 derajat. Bagi 2, 15 derajat. Untuk penyebut, jadi kita peroleh adalah 150 derajat bagi 2 berapa? 75 derajat ya. Jadi kita punya kosinus 75 derajat. Kemudian sinusnya itu 135 derajat dikurangi 15 derajat adalah 120 derajat bagi 2 sinus 60 derajat. Nah, di sini kita ada sudut istimewanya kan, sinus 210 derajat sama sinus 60 derajat itu kita pasti udah tahu. Nah, kita tuliskan aja, sinus 210 derajat itu adalah negatif setengah dan sinus 60 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Oke. Artinya tadi kita punya ada faktor yang sama nggak sih di sini? Pembilang ada setengah, penyebut ada setengah, maka pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama, yakni setengah. Pembilang tinggal sinus 15 derajat. Nah, penyebut tadi sebelumnya kan kosinus 75 derajat ya. 75 derajatnya kita nyatakan sebagai 90 dikurangi 15. Jadi kosinus 90 kurangi 15 derajat itu adalah sinus 15 derajat ya. Sudah kita pajrok ke kelas 10. Nah, sini pembilang sama penyebutnya jadi punya faktor yang sama dong. Berapa? Sinus 15 derajat ya. Jadi kita bagi pembilang dan penyebut dengan sinus 15 derajat. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 1/3 sama dengan 1/3 akar 3. Oke, sampai sini. Semoga bisa diikutin ya. Bagaimana paparan materinya? Sudah cukup jelas kan? Sekarang kita buat review singkat mengenai rumus, jumlah, dan fungsi sinus dan kosinus ya. Sebelumnya tadi kita sudah mendapatkan rumus bahwa sinus A tambah sinus B itu sama dengan 2 sinus A tambah B bagi 2 dikalikan kosinus A kurang B bagi 2. Jadi misalkan seperti ini. Sinus tambah sinus berarti buat menjadi S tambah S. Kemudian 2 sinus kalikan kosinus itu kita buat menjadi 2SC.
Nah, jadi S tambah S itu sama dengan 2SC. Kemudian yang kedua S kurang S itu sama dengan 2CS. Yang ketiga adalah C ditambah C itu sama dengan 2CC. Dan yang terakhir C kurang C itu sama dengan negatif 2CC. Nah, apakah rumus ini harus hafal? Ya, harus hafal. Bagaimana cara menghafalnya? Tentu saja dengan sering melakukan latihan soal. Kenapa harus latihan soal? Karena practice makes progress. Oke, kita jumpa lagi pada video materi belajar berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.